Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam dimanapun teman-teman berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, dalam konten hari ini setelah sekian lama saya tidak mengupload konten tentang R15 V4, dan hari ini akan saya coba membuat lagi bagaimana sih penggunaan R15 V4 dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita gunakan R15 V4 dalam keadaan kita pergi ke kantor, kita pergi ke kampus, pergi ke sekolah, dan kegiatan lainnya. Karena sebagai informasi sedikit, sekarang saya sudah berada di Bekasi. Kurang lebih saya menggunakan R15 V4 ini hampir 2 bulan ya teman-teman, untuk menggunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nanti akan coba saya rangkum bagaimana sih kekurangan, kelebihan. Mungkin akan saya coba bahas juga bahan bakarnya yang sedang saya gunakan sekarang apa. Mungkin sebagai rangkumannya mungkin akan ada di video ini. Oke, untuk selanjutnya saksikan videonya sampai habis. Oke teman-teman semua, sekarang hari ini saya akan coba membuat video ya, bagaimana sih penggunaan R15 dalam kehidupan kita sehari-hari nih, dalam aktivitas saya sehari-hari. Oke, ini saya mau berangkat, dan sekarang situasi di jalan ini lumayan nggak terlalu macet, nggak terlalu sepi juga. Untuk R15 V4 sendiri, kalau untuk penggunaan dalam keadaan jalan yang seperti ini lumayan nyaman ya teman-teman. Dalam artian kita juga tidak terlalu pegal untuk memegang kopling terus. Oh ya, untuk koplingnya juga kalaupun dalam kondisi macet ini juga nggak terlalu pegal teman-teman, karena koplingnya kan sudah menganut sistem assist and slipper clutch, jadinya lumayan lembut kalau kita gunain untuk koplingnya. Ada juga dari teman-teman yang bertanya, kalau motor ini kalau di bagian pinggang itu sakit nggak? Jadi begini teman-teman, kalau kita sudah terbiasa menggunakan R15 V4 itu tidak akan sakit pinggangnya, dijamin kok. Lanjut perihal bahan bakar yang saya gunakan sekarang. Ini merupakan video 5 bulan yang lalu, bisa teman-teman tonton kembali, dimana di dalam video tersebut saya mencoba menjelaskan apa saja sih bahan bakar yang bagus untuk R15 V4. Mungkin bisa teman-teman tonton. Itu saya merekomendasikan Pertamax Turbo. Namun sekarang saya sudah beralih, semenjak saya ada di Bekasi, saya mengganti bahan bakar menjadi Shell V-Power. Kenapa sih saya mengganti menjadi Shell V-Power? Yang pertama, karena pada saat saya menggunakan Pertamax Turbo, sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya, itu lumayan panas ya motor pada saat kita gunakan dalam kondisi yang macet. Apalagi sekarang saya berada di Bekasi, di Pondok Gede, itu lumayan jam-jam pulang kantornya itu macet. Jika saya terus mengisi Pertamax Turbo, ini bensinnya lumayan, maksud saya tangki bensinnya itu lumayan panas ya teman-teman, motor cepat sekali panas. Semenjak saya mengganti menjadi Shell V-Power, yang mana oktannya ini jauh lebih rendah dari Pertamax Turbo. Kalau Pertamax Turbo itu 98, sedangkan Shell V-Power ini oktannya 95. Jadi motor saya pada saat digunakan dalam kondisi macet ataupun tidak dalam kondisi macet, itu tangki bensinnya atau mesinnya itu tidak cepat panas atau relatif normal lah ya teman-teman. Jadi itu alasan saya menggunakan Shell V-Power sekarang. Oke, selanjutnya ada juga yang bertanya, kenapa sih R15 V4 itu masih sangat jarang di jalanan? Apakah R15 V4 ini merupakan produk gagal atau
bodinya mungkin kurang cocok jika digunakan di Indonesia dan lain sebagainya. Oke, di dalam video ini saya coba menjelaskan. Justru menurut saya R15 V4 kenapa masih jarang di jalanan, karena motor ini juga masih baru ya teman-teman. Baru genap kurang lebih 1 tahun sekarang. Sedangkan R15 V3 itu sudah hampir 4-5 tahun. Karena keluarnya kan dari 2017. Tentu sudah banyak juga R15 V3 itu bertebaran di jalan-jalan. Berbeda dengan R15 V4 yang baru genap 1 tahun. Itu satu. Perihal bodi, banyak yang mempermasalahkan kalau bodinya ini terlalu India mungkin. Menurut saya sih bagus-bagus saja sih. Justru pada saat saya menggunakan motor ini, banyak kok orang-orang yang melirik R15 V4 ini. Bukan berarti motor ini gagal bodinya teman-teman. Justru kenapa masih jarang, saya merasa juga sih jauh lebih eksklusif ya. Karena cuman beberapa orang aja yang menggunakan motor ini. Jadi tidak begitu terlihat pasaran motornya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah pulang dari kantor dan kebetulan motor juga lumayan kotor. Biasanya kayak saya kalau motor sudah kotor tuh langsung saya cuci ya teman-teman. Karena kenapa? Biasanya kalau motor itu udah kotor, lama kita diamin, kotorannya itu bisa tertanam biasanya di bodi-bodi motor. Jadi sulit untuk dibersihin. Jadi kebetulan ada waktu ya langsung dibersihin. Ini juga menjadi saran buat teman-teman biar bodi motornya itu juga bisa tahan awet ya. Dan kebetulan juga di motor ini juga saya tidak terlalu mencuci motor yang berat-berat ya atau menggunakan sabun. Di sini saya cuma membersihkan area yang kotor aja ya. Jadi tidak menggunakan sabun. Karena jika kita terlalu sering cuci motor menggunakan sabun, ada beberapa kasus bodi motor itu menjadi pudar warnanya. Jadi jangan keseringan mencuci motor itu menggunakan sabun. Oke, sekarang saya coba membersihkan motornya karena sudah dicuci, jadi sekarang tinggal dilap-lap aja ya. Walaupun tidak menggunakan sabun juga, motor R15 V4 yang warna hitam ini juga terlihat bersih ya. Karena alasan saya mengambil motor warna hitam juga karena biar motornya tidak terlalu terlihat kotor. Jadi sekalipun kita mencuci tidak menggunakan sabun, hanya menggunakan air dan dilap-lap biasa, motornya juga masih terlihat bersih. Itu tips saran dari saya, bagaimana sih cara merawat motor itu agar lebih awet warnanya, lebih bersih, masih terlihat baru walaupun motor ini sudah hampir 1 tahun ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga dalam video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.